Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana kelompok Light menghadapi kekuatan Daigo yang dibantu oleh senjata kelas mitologinya. Nah, kira-kira di episode kali ini seperti apa babak akhir dari pertarungan kelompok Light melawan Daigo? Dan seperti apa kekuatan Light begitu melepaskan segel kedua dari senjata Gungnir miliknya? Oke, dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah mendapatkan informasi dari Mera mengenai kemampuan pedang kembar milik Daigo, Light akhirnya mulai memahami bahwa pedang tersebut mampu mengendalikan para makhluk spirit atau roh dengan bebas. Light pun teringat pada pertarungan sebelumnya, di mana Daigo tampak memiliki roh api dan es yang mampu menghalau serangan jarak jauh. Sementara itu, untuk pertarungan jarak dekat, Daigo dapat memanfaatkan para roh tersebut untuk melemahkan setiap serangan lawannya. Dari situ, Light mulai memahami sebagian kemampuan pedang kembar milik Daigo. Namun, Light masih memikirkan perkataan Mickey yang menyebut senjata itu sebagai senjata kelas mitologi terkuat. Jika hanya sebatas mengendalikan roh, seharusnya kekuatannya masih belum cukup untuk disebut demikian. Light pun mempertanyakan apakah kemampuan pedang kembar itu hanya sebatas itu saja. Mera kemudian menjelaskan bahwa menurut Mickey, pedang roh tersebut bukan hanya memberi kemampuan untuk mengendalikan roh, tetapi juga mampu menciptakan roh yang sebelumnya tidak pernah ada di dunia ini. Misalnya, pedang itu dapat menciptakan roh yang mampu membunuh lawan hanya dengan sekali tatapan, roh yang memberikan awet muda, atau bahkan roh yang mendatangkan keberuntungan luar biasa. Semua itu bergantung sepenuhnya pada imajinasi dan kehendak penggunanya. Mendengar penjelasan tersebut, Light mulai mengerti mengapa senjata itu disebut sebagai senjata kelas mitologi terkuat. Mera menambahkan bahwa Mickey juga sempat mengatakan, kemungkinan besar sebutan terkuat itu hanyalah klaim sepihak dari Daigo sendiri. Meski begitu, menurut Light, jika pedang kembar tersebut benar-benar mampu menciptakan roh dengan kemampuan apapun, maka senjata itu memang pantas disebut sebagai senjata kelas mitologi terkuat. Meski demikian, Light masih merasa ada kejanggalan. Jika pedang kembar itu benar-benar senjata terkuat, mengapa Daigo sampai sekarang masih belum mampu mengalahkan salah satu dari mereka? Menanggapi hal itu, Mera menjelaskan bahwa kekuatan pedang kembar tampaknya sangat sulit digunakan. Selain itu, menurut Daigo sendiri, ia belum bisa memanfaatkan kekuatan penuh senjata tersebut karena levelnya masih belum mencukupi. Mendengar hal itu, Light akhirnya mengerti alasan dibalik obsesi Daigo untuk terus menaikkan levelnya setinggi mungkin. Tujuan Daigo tidak lain adalah agar ia dapat menggunakan potensi penuh dari pedang kembar tersebut. Karena itu, Light menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh membiarkan Daigo menaikkan levelnya lebih tinggi lagi. Jika dibiarkan, Daigo berpotensi menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Setelah memahami kemampuan dasar pedang kembar milik Daigo, Light merasa pertarungan selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Ia pun segera menggunakan kartu Triple Super Rare True Sight. Begitu lingkaran sihir muncul dan menyelimuti tubuh mereka bertiga, Nazuna yang tengah berhadapan langsung dengan Daigo segera merasakan perubahan besar di sekitarnya. Di hadapannya kini terlihat begitu banyak makhluk roh yang melayang dan mengelilingi Daigo, bersiap untuk menghadapi setiap serangan yang akan dilancarkan oleh Nazuna. Kemudian, melalui sihir telepati, Light mulai memberitahu Nazuna tentang kemampuan pedang Daigo yang dapat mengendalikan sekaligus menciptakan roh. Itulah alasan utama mengapa selama ini setiap serangan Nazuna tidak pernah benar-benar mengenai Daigo. Mendengar informasi tersebut, Nazuna langsung menerjang ke arah Daigo untuk melancarkan serangan sekali lagi. Saat itu Nazuna memuji kehebatan Light karena informasi tersebut sangat membantunya dan membuatnya yakin bahwa Daigo kini dapat dikalahkan dengan lebih mudah. Begitu Nazuna menyebut soal makhluk roh, Daigo seketika terkejut. Ia tidak mengerti bagaimana lawannya bisa mengetahui kekuatan pedang kembarnya. Setelah berpikir sejenak, Daigo sampai pada satu kesimpulan, bahwa Mickey, gadis gila itu, pasti telah membocorkan informasi tersebut kepada pihak musuh. Tanpa ragu, Daigo langsung memberi perintah kepada roh-roh angin untuk menghabisi Nazuna. Namun, karena kini Nazuna sudah dapat melihat keberadaan makhluk roh tersebut, ia dengan mudah menebas satu persatu roh angin yang menghalangi jalannya. Setelah memahami sepenuhnya cara Daigo menyerang, Nazuna menegaskan bahwa Daigo kini bukan lagi lawan sepadan baginya. Dengan kata lain, Daigo sudah tidak pantas untuk menghadapi Light yang merupakan tuannya. Menyadari dirinya mulai terpojok,
Daigo segera menciptakan roh rantai, roh perisai, dan roh pemikat, lalu memerintahkan ketiganya untuk melindunginya sekaligus menghentikan pergerakan Nazuna. Namun bagi Nazuna, semua usaha itu sia-sia. Kini, setiap roh yang diciptakan Daigo terlihat jelas di hadapannya, sehingga ia dapat dengan mudah menebas roh rantai maupun roh perisai tanpa hambatan berarti. Dalam sekejap, Nazuna mengarahkan pedangnya tepat ke arah kepala Daigo dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Meski begitu, Daigo tidak menyerah begitu saja. Ia berteriak agar Nazuna tidak meremehkannya, lalu menahan serangan tersebut sambil tersenyum karena berhasil memblokir tebasan awal Nazuna. Namun, serangan itu ternyata hanyalah tipuan. Dalam sekejap, Nazuna menarik kembali pedangnya, mengaktifkan kemampuan pedang Prometheus untuk membelokkan takdir, lalu melancarkan serangan lanjutan yang tidak membunuh langsung. Seketika itu juga, tebasan pedang Prometheus menghantam tubuh Daigo dengan sangat telak. Tubuh Daigo langsung terhempas jauh, menghancurkan pepohonan di sekitarnya, sambil menjerit kesakitan akibat dampak serangan pedang Prometheus. Daigo tidak terbunuh, namun kini terkapar tak berdaya. Nazuna pun menyimpulkan bahwa setelah mengetahui kekuatan Daigo sepenuhnya, lawannya itu sudah tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Saat akhirnya Daigo sadar dan terbangun, ia langsung muntah sambil merasakan rasa sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya akibat serangan Nazuna. Karena Light berniat menangkap Daigo untuk mengorek informasi darinya, ia tidak membunuh Daigo di tempat. Tanpa disadarinya, Daigo sebenarnya cukup beruntung masih bisa bertahan hidup setelah menahan serangan mematikan dalam situasi kritis tersebut. Kemudian, Light pun datang menghampiri Nazuna untuk segera mengamankan Daigo secepat mungkin. Namun, secara tiba-tiba Daigo kembali bangkit, kali ini dalam kondisi dipenuhi amarah yang begitu besar dan hasrat membunuh yang meluap. Dengan teriakan histeris penuh emosi, Daigo melampiaskan kemarahannya karena merasa dipermalukan oleh serangan Nazuna, sambil memperingatkan agar mereka tidak bersikap sombong terlalu cepat. Setelah mengucapkan hal itu, Daigo secara mengejutkan menusukkan kedua pedang kembarnya ke dalam tubuhnya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Light dan Nazuna sama-sama terkejut. Light sempat berpikir bahwa Daigo mencoba bunuh diri agar tidak tertangkap, tetapi dugaan itu langsung terbantahkan karena kedua bilah pedang tersebut justru mulai menyatu dengan tubuh Daigo. Sesaat kemudian, Daigo mengaktifkan kemampuan penggabungan senjata. Seketika itu juga, seluruh tubuhnya diselimuti asap tebal dan dipenuhi tato merah menyala yang menjalar di sekujur tubuhnya. Berbeda dari sebelumnya, kini Daigo tampak jauh lebih percaya diri saat menghadapi Light dan Nazuna setelah kemampuan tersembunyinya diaktifkan. Sambil menyeringai ke arah mereka, Daigo menggerakkan tangannya dan perlahan melayang di udara. Dengan pose yang aneh namun penuh keangkuhan, ia menyatakan bahwa di langit dan di bumi, dialah satu-satunya yang paling agung. Tepat setelah kata-kata itu terucap, tubuh Daigo memancarkan cahaya terang yang menyilaukan di sekitarnya. Pada saat yang sama, Light dan Nazuna mulai merasakan keanehan pada tubuh mereka. Kekuatan keduanya perlahan menurun sedikit demi sedikit. Menyadari perubahan tersebut, Light segera menggunakan kartu penilaian dan akhirnya memastikan bahwa statistik mereka berdua benar-benar mengalami penurunan. Melihat reaksi Light dan Nazuna, Daigo dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa gift-nya yang bernama "Di Langit dan di Atas Bumi, Akulah yang paling agung" memiliki kemampuan untuk menurunkan statistik lawan secara paksa, sekaligus meningkatkan statistik dirinya sendiri dan sekutunya. Setelah itu, Daigo memperlihatkan sosok makhluk roh berukuran raksasa dan tampak mengerikan yang kini berdiri di belakangnya. Selain itu, dengan memanfaatkan gift penggabungan senjata, Daigo telah menyatu sepenuhnya dengan pedang kembarnya. Berkat penggabungan tersebut, ia mampu mengeluarkan kekuatan maksimal. Dan itulah alasan mengapa sosok makhluk roh di belakangnya kini tampak jauh berbeda dan jauh lebih mengancam dibandingkan sebelumnya. Light pun merasa bingung, karena seharusnya seseorang hanya bisa memiliki satu gift. Namun sambil tertawa penuh kesombongan, Daigo mengungkapkan bahwa dirinya adalah satu-satunya manusia di dunia yang memiliki dua gift sekaligus. Ia dengan sangat yakin menganggap dirinya sebagai makhluk yang spesial dan berada di tingkat yang berbeda, jauh di atas Light dan Nazuna, yang menurutnya hanyalah pecundang. Dengan nada merendahkan, Daigo pun menyuruh mereka berdua untuk pasrah dan menerima kematian demi menjadi batu loncatan bagi peningkatan levelnya. Kemudian, Daigo memberi perintah kepada roh kematian yang berada di belakangnya untuk membunuh Light dan Nazuna, yang ia anggap tidak lebih dari serangga. Begitu menerima perintah tersebut, roh kematian langsung membuka mulutnya lebar-lebar.
lalu menyebarkan aura kematian yang begitu dahsyat ke sekelilingnya. Aura itu perlahan meluas dan dengan mudah memusnahkan setiap bentuk kehidupan di sekitarnya. Saat aura kematian tersebut membentuk sebuah kubah besar yang menjebak Light dan Nazuna di dalamnya, Daigo tampak sangat puas dan yakin bahwa kedua lawannya telah terbunuh oleh kekuatan roh kematian. Namun, di tengah rasa puasnya itu, tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam wajah Daigo secara telak. Pukulan tersebut berasal dari Light dan membuat Daigo terhempas ke belakang. Darah menyembur dari mulutnya, lalu tubuhnya jatuh ke tanah sambil berguling-guling. Akibat pukulan tersebut, kubah kematian yang sebelumnya menyelimuti area perlahan menghilang. Lingkungan di sekitar mereka pun hancur total, hanya menyisakan tanah dan bebatuan yang kering serta tandus. Light kemudian turun mendekati Daigo yang masih berusaha bangkit kembali. Light tidak menyangka Daigo masih mampu berdiri setelah menerima pukulan sekeras itu, yang seharusnya cukup untuk membuatnya pingsan. Ia pun menduga hal itu terjadi karena efek penurunan statistik yang sedang dialaminya. Di sisi lain, Daigo tampak kebingungan mengapa Light tidak mati akibat kekuatan roh kematian. Bahkan jika Light memiliki perlindungan dari kematian instan, seharusnya itu tetap tidak berguna, karena roh kematian mampu menembus pertahanan semacam itu. Menanggapi kebingungan tersebut, Light menjelaskan bahwa meskipun roh kematian dapat menembus sihir anti kematian instan, mereka menggunakan kartu Double Super Rare Self-Sacrifice untuk memindahkan efek kematian instan tersebut ke objek lain. Light menambahkan bahwa kartu tersebut memang hanya bisa digunakan sekali, namun jenis kartu seperti itu tidak tergolong langka. Ia bahkan masih memiliki banyak cadangan dan telah membagikannya kepada seluruh bawahannya sebagai langkah antisipasi jika situasi serupa terjadi. Namun, Light tidak ingin berlama-lama membahas hal tersebut. Dengan nada tenang, ia bertanya sampai kapan Daigo akan terus berlutut di hadapannya. Light juga menyadari bahwa ada alasan tertentu mengapa Daigo tidak menggunakan gift penggabungan senjatanya sejak awal pertarungan. Dan kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh adanya batasan atau efek samping yang cukup besar. Melihat respons Daigo yang tampak terkejut, Light semakin yakin bahwa analisanya benar. Ia pun menyuruh Daigo untuk segera berdiri dan melanjutkan pertarungan, karena jika tidak, pertarungan ini akan berakhir dengan sangat cepat. Merasa diremehkan, Daigo pun bangkit sambil memperingatkan Light agar tidak bersikap sombong, hanya karena mampu mengakali serangan kematian instan. Menurutnya, ia masih bisa menciptakan roh lain untuk menyembuhkan lukanya. Terlebih lagi, ia telah menurunkan statistik lawannya dengan gift miliknya yang luar biasa. Light sama sekali tidak mempermasalahkan penurunan statistik tersebut. Sambil mengeluarkan banyak kartu dari tangannya, Light langsung mengaktifkan kartu Triple Super Rare untuk meningkatkan kecepatan, pertahanan, dan kekuatan serangannya. Setelah itu, melalui sihir telepati, Light memberikan instruksi kepada Orca yang segera mengaktifkan skill Lionheart untuk meningkatkan kembali statistik Light yang sebelumnya menurun. Berkat kombinasi efek kartu dan sihir Orca, tubuh Light mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Saat ia kembali melihat layar statusnya, statistiknya telah pulih seperti semula, bahkan melampaui kondisi awal karena tambahan efek buff yang sangat kuat. Light pun menyuruh Daigo untuk memastikan sendiri perubahan tersebut, seraya menegaskan bahwa menaikkan kembali statistik bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Kemudian, Light berkata bahwa tidak ada alasan bagi mereka untuk khawatir, hanya karena Daigo memiliki 2 gift dan menyombongkan diri sebagai satu-satunya di dunia. Menurut Light, jika Daigo memiliki 2 gift, maka gift miliknya sendiri adalah tak terbatas. Kemudian Light perlahan melangkah mendekati Daigo, yang kini tampak mulai diliputi rasa takut. Light menjelaskan bahwa sejak awal mereka berniat menangkap Daigo, bukan membunuhnya. Namun, karena Daigo telah membunuh dan melukai rekan-rekannya, Light memastikan bahwa Daigo akan menyesali semua perbuatannya. Menyadari dirinya semakin terpojok, Daigo langsung memanfaatkan seluruh kekuatan roh yang ia miliki, mulai dari roh pedang, roh gravitasi, roh kegelapan, roh cahaya, hingga roh-roh lainnya, lalu memerintahkan semuanya untuk membunuh Light. Melihat Daigo mulai melancarkan serangan besar, Nazuna tidak tinggal diam dan segera mengaktifkan kekuatan pedang Prometheus untuk membelokkan takdir. Dari sana tercipta banyak salinan yang langsung melesat ke arah Daigo, menghancurkan setiap roh yang berniat menyerang Light. Karena masih ada beberapa roh yang tersisa, Light menyerahkan penanganannya kepada Nazuna. Setelah itu, Light dan Nazuna bergerak bersamaan.
berlari ke arah Daigo untuk melancarkan serangan balasan. Di saat Daigo berteriak menyuruh mereka menjauh, Light justru tetap maju dan langsung melayangkan tinju keras ke wajah Daigo. Tidak berhenti di situ, ketika tubuh Daigo terpental ke udara, dengan refleks yang sangat cepat Light sudah berada di bawahnya dan menghantam perut Daigo, membuatnya terhempas semakin tinggi ke udara. Seketika itu, Daigo sama sekali tidak bisa berkutik setelah menerima rentetan serangan tersebut. Saat tubuhnya masih melayang, Light sudah lebih dulu berada di atasnya. Sambil mengangkat tombaknya, Light kembali melancarkan serangan dan menghantam Daigo hingga jatuh kembali ke permukaan tanah. Menyadari level Daigo yang sangat tinggi, Light memutuskan untuk menggunakan kartu-kartunya dengan niat menghabisi lawannya. Ia pun langsung mengaktifkan kartu triple super rare, Plasma Drop, Star Piercer, dan Bomber Lance secara bersamaan. Seketika itu, serangan gabungan tersebut membentuk bola api raksasa yang perlahan turun ke arah Daigo yang terkapar di bawah. Perlahan Daigo mulai sadar dan terkejut ketika melihat bola api besar itu meluncur ke arahnya. Dalam kepanikan, Daigo berteriak dan kembali mengerahkan sisa kekuatan penuhnya, menciptakan gelombang sihir di sekeliling tubuhnya untuk menahan serangan tersebut. Tak disangka, serangan gabungan Light berhasil ditahan oleh penghalang merah milik Daigo dan perlahan menghilang. Saat mendarat kembali ke tanah, Light menduga bahwa serangan sebelumnya berhasil digagalkan berkat penghalang Daigo yang kini tampak mulai memudar. Kemudian Daigo berkata bahwa sebenarnya ia telah cukup lama menahan diri agar tidak menyeret menara raksasa ke dalam masalah. Alasannya karena ia sempat berpikir bahwa Miki dan Shi mungkin berada di dalam menara. Namun kini semua itu tidak lagi penting baginya. Daigo berniat mengambil kembali pedang kembar yang sebelumnya telah terserap, lalu memperkuat dirinya dengan bantuan gift penggabungan senjata. Meskipun hal itu berisiko menghancurkan senjatanya sendiri, baginya tidak ada pilihan lain selain membantai mereka semua demi menaikkan levelnya. Seiring kata-kata itu terucap, tubuh Daigo mulai memancarkan gelombang kekuatan yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Saat seluruh tubuhnya diselimuti lingkaran sihir, Daigo berteriak lantang dan menantang Light serta Nazuna, menyuruh penyihir menara menyaksikan kekuatannya yang sanggup menghabisi mereka semua, sekaligus memintanya untuk terus menghiburnya sampai akhir. Menyadari lonjakan energi sihir Daigo mulai merusak area di sekitarnya, Light menduga bahwa jika energi itu sampai meledak, bukan hanya semua orang di sekitar yang akan terbunuh, tetapi menara raksasa dan seluruh kota menara juga berpotensi hancur total. Melihat situasi semakin genting, kelima Nazuna maju bersamaan untuk menghentikan gelombang ledakan sihir tersebut. Meskipun mereka berlima mengerahkan seluruh kekuatan, gelombang itu sama sekali tidak melemah dan justru terus membesar, perlahan mendekati arah menara. Daigo kemudian menegaskan bahwa serangan seperti itu tidak akan pernah bisa menghentikannya. Menurutnya, ia saat ini tengah memaksakan diri untuk menghancurkan dan menyatu sepenuhnya dengan senjata kelas mitologinya, sehingga senjata dengan level setara pun tidak akan mampu menghalanginya. Ia pun menyuruh Nazuna berhenti bersikap sombong. Meski begitu, Nazuna tidak menyerah dan tetap melancarkan serangan berulang kali walau rasa kesal jelas terlihat. Light sendiri tidak menyangka bahwa serangan 5 Nazuna dengan level yang sama sekalipun tidak memberi dampak berarti. Sambil terus memusatkan kekuatannya, Daigo berteriak bahwa karena mereka telah membuatnya murka, ia akan membunuh semuanya dan membuat mereka menderita. Ia terus mengulang bahwa kematian mereka akan menjadi bahan untuk menaikkan levelnya. Di sisi lain, Light yang melihat gelombang energi semakin membesar, segera memerintahkan Nazuna untuk mundur secepat mungkin. Kemudian, karena Daigo telah mengeluarkan kekuatan terkuatnya, Light memutuskan bahwa ia juga harus menggunakan senjata terkuatnya untuk melawan. Sambil mengangkat Gungnir, Light langsung melepaskan segel pertama dari tombaknya. Seketika itu, api hitam mulai memancar di sekeliling Gungnir, sementara rantai sihir dari segel pertama God Requiem Gungnir perlahan terlepas. Kini Gungnir berada pada bentuk segel pertamanya, diselimuti api hitam yang perlahan mulai membakar tangan kanan Light akibat paksaan dalam melepaskan segel tersebut. Namun Light menyadari bahwa pelepasan segel pertama saja belum cukup untuk menghancurkan serangan Daigo. Karena itu, ia langsung memerintahkan Ellie untuk segera melepaskan segel kedua dari God Requiem Gungnir. Ellie sempat keberatan karena memaksakan pelepasan segel kedua berisiko melukai tubuh Light dengan jauh lebih parah. Meski begitu, Light tetap meminta Ellie melakukannya karena mereka sudah tidak memiliki waktu lagi. Ia menyadari bahwa Daigo akan segera meledak dan jika itu terjadi, semua orang di sekitar bisa ikut terbunuh.
Akhirnya, Ellie memahami situasinya dan mulai merapalkan mantra untuk melepaskan segel kedua God Requiem Gungnir. Begitu segel kedua terlepas, tombak Gungnir kembali berubah bentuk dan memancarkan kobaran api yang jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya, hingga membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Perlahan, kobaran api itu tersedot ke dalam tombak, menandai bahwa Gungnir telah memasuki fase keduanya. Bersamaan dengan itu, sebagian tubuh Light mulai menghitam akibat memaksakan diri melepaskan segel kedua. Pada dasarnya, God Requiem Gungnir merupakan senjata kelas Genesis, satu tingkatan di atas senjata kelas mitologi, dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun kekuatan tersebut disegel menggunakan jiwa Light, Mei, Ellie, dan Aoyuki sebagai pengikatnya. Segel pertama dapat dilepas hanya dengan otoritas Light, sementara segel kedua membutuhkan otoritas Ellie. Dengan terlepasnya segel kedua, Light kini telah menggunakan sekitar 50% kekuatan sejati Gungnir. Meski demikian, efek negatifnya sangat besar. Sebagian tubuh Light mulai sulit dikendalikan, dan luka bakar di tangannya semakin parah. Jika kekuatan ini dipaksakan terlalu lama, ada kemungkinan Light akan kehilangan kesadarannya sendiri. Sementara itu, Daigo mulai mengamuk dan berpikir bahwa serangan tombak milik Light tidak mungkin bisa menghentikannya. Ia merasa yakin bahwa ledakan yang mengorbankan senjata kelas mitologi terkuat, yaitu pedang kembarnya, tidak akan dapat dihentikan semudah itu. Selain itu, sebelum ia sempat membalas dendam pada Hei yang telah melukai wajahnya, Daigo berniat untuk tidak akan kalah. Ia yakin akan melampaui semua orang, menjadi yang terkuat, meningkatkan levelnya setinggi mungkin, dan menggunakan segala cara demi kepentingannya sendiri. Dengan tekad itu, Daigo kembali memperkuat ledakannya hingga melampaui batas, membuat gelombang kekuatan tersebut semakin besar dan semakin dahsyat dari sebelumnya. Ketika ledakan itu hampir mengenai mereka berdua, Light langsung mengendalikan tombak Gungnir untuk melahap seluruh serangan milik Daigo. Seketika itu juga, Gungnir melayang dan memancarkan api ungu gelap yang sangat besar, mulai menelan sebagian besar ledakan Daigo. Pada saat itu, Daigo dibuat terkejut karena sama sekali tidak menyangka energi sihirnya justru diserap dan ditelan oleh gelombang kekuatan lawannya. Saat pusat ledakan Daigo berhasil ditembus, tombak Gungnir melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, melenyapkan inti serangan Daigo sepenuhnya, lalu menghantam tubuhnya dan menghancurkan area di sekitarnya. Begitu terkena serangan langsung dari Gungnir, sebagian tubuh Daigo lenyap tanpa sisa. Di detik-detik terakhir hidupnya, Daigo tidak menyangka bahwa dirinya bisa dikalahkan, bahkan setelah mengorbankan senjata kelas mitologi yang ia anggap sebagai yang terkuat. Beberapa saat kemudian, sisa tubuhnya mulai terbakar perlahan, memperlihatkan wajah penuh penderitaan akibat kobaran api tersebut, hingga akhirnya Daigo lenyap sepenuhnya tanpa menyisakan apapun. Perlahan, api hitam itu pun menghilang, hanya menyisakan jejak kehancuran memanjang di permukaan tanah akibat serangan dahsyat tombak Gungnir. Setelah itu, Light menarik kembali tombaknya yang melayang menjauh dan menggenggamnya kembali di tangannya. Menurut Light, pedang kembar milik Daigo tidak pantas disebut sebagai senjata mitologi terkuat. Pada akhirnya, klaim tersebut terbukti tidak berdasar dan hanya menunjukkan bahwa senjata itu sekadar kuat di antara senjata kelas mitologi lainnya. Setelah berhasil menghentikan serangan Daigo sekaligus menghabisinya, kondisi Light justru memburuk. Luka bakar di tangannya semakin parah hingga membuatnya kesakitan. Menyadari hal tersebut, Ellie dan Mei segera mendekat untuk menolong Light dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Mei langsung meminta Ellie untuk memberikan pertolongan darurat secepat mungkin sebelum akhirnya kembali menyegel Gungnir. Setelah itu, Mei meminta Ellie untuk menyalurkan sihir pemurnian ke benangnya. Begitu benang tersebut dialiri sihir pemurnian, Mei berusaha menekan dan mengurangi efek pencemaran kutukan di tangan Light yang terus menjalar. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke Abyss agar Light bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut dan perawatan yang layak atas kondisinya yang semakin parah tersebut. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.